elang tidak menggubris itu gagak-gagak. Cukup dia kembangkan sayapnya, naik lebih tinggi lagi. Dan elang itu melihat pemandangan indah, sementara gagak itu jatuh. Kehabisan nafas, untung tidak mati. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang-orang terpilih menghadapi dunia ini di sekitar kita, di tengah-tengah orang-orang mengerecoki kita? Cukup tumbuhkan manusia rohanimu. Semakin banyak orang yang coba merecoki kita, mempengaruhi, bahkan mengganggu, merintangi, menghalangi kemajuan kita bersama dengan Tuhan, semakin kita getol dan gigih fokus untuk menaikkan penyerahan kita kepada Tuhan, menaikkan relasi hubungan kita yang semakin intim, indah, karib, dekat dengan Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Lamaban. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membahas satu hal yang sangat praktis, sederhana, tetapi benar-benar telah terlebih dahulu menjadi berkat bagi saya. Dan saya rindu, berharap dan berdoa kiranya contoh atau ilustrasi praktis ini dapat juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkannya. Adapun ilustrasi ini dibuat oleh hambanya Pastor Andi Simon. Saya beri judul Ilustrasi Burung Gagak dan Burung Raja Wali, Sudut Pandang Orang-orang Terpilih. Sebelum saya memberikan tanggapan terhadap ilustrasi menarik yang benar-benar menginspirasi kehidupan kita masing-masing, bagaimana memberikan respon dan tanggapan kepada orang-orang lain yang tidak sepaham, tidak seide dengan kita, bahkan barangkali bisa memojokkan, mencoba untuk menghalang-halangi kita, mengungkapkan atau menyatakan hal-hal yang tidak baik tentang diri kita. Bagaimana kita tetap memiliki sikap yang optimis, bukan pesimis, tetap memiliki pikiran yang positif, bukan justru sebaliknya negatif. Oleh karenanya, mari kita terlebih dahulu menyaksikan pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon berikut ini. Sudut pandang akan mempengaruhi pembawaan diri kita sebagai orang-orang yang terpilih mendapat kekayaan surgawi, kekayaan rohani. Pastor beri contoh ya tentang sudut pandang. Ada satu jenis burung yang berani mematok-matok burung elang, yaitu burung gagak. Burung gagak ini berani naik ke atas kepala leher elang, lantas mematok-matoknya. Nah, bagaimana sikap burung yang terpilih? Dia tidak menggubris patokan-patokan burung gagak ini, Bapak Ibu. Dia cukup tetap terbang tinggi. Semakin dipatok-patok, patokannya ini tidak melukai apa-apa, hanya ganggu konsentrasi. Tetapi burung elang ini tidak terganggu konsentrasinya. Dia cukup kepakkan dua sayapnya, dia terbang lebih tinggi. Dalam ketinggian tertentu, karena dia adalah burung terpilih, maka si burung gagak ini kehabisan oksigen, karena dia tidak seperti elang. Setelahnya tidak usah digubris, jatuh sendiri gagak itu karena kehabisan oksigen.
Mungkin orang-orang di sekitar Anda, mereka tidak terpilih dalam kasih karunia. Mereka mengeraskan hati untuk kuasa Tuhan atau hal-hal yang ilahi, berkat-berkat rohani. Mungkin Anda dikerecokin. Mungkin Anda macam-macam deh. Sok fanatik lo. Gereja melulu, doa melulu. Ngapa lu setiap subuh nonton channel YouTube Pastor Andy Simon TV? Live YouTube untuk apa? Emang lu jadi kaya? Emang lu jadi hebat gitu? Banyak yang mengerecoki Anda. Milikilah pengertian ini. Orang-orang yang terpilih, nggak usah gubris salah hal itu. Elang tidak menggubris itu gagak-gagak. Cukup dia kembangkan sayapnya, naik lebih tinggi lagi. Dan elang itu melihat pemandangan indah, sementara gagak itu jatuh. Kehabisan nafas, untung tidak mati. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang-orang terpilih menghadapi dunia ini di sekitar kita, di tengah-tengah orang-orang mengerecoki kita? Cukup tumbuhkan manusia rohanimu. Cukup kepakan sayapmu. Cukup tunjukkan imanmu benar-benar loh. Karena kalau saudara-saudara setiap hari mengikuti ini tapi engkau tidak mengalami perubahan, cari channel yang lain. Karena pastor rugi, Anda juga rugi. Tapi tujuannya adalah Anda dengar sabda firman Tuhan, fresh from the heaven ini. Kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Kita tidak cuma slogan orang terpilih, tapi gaya hidup kita, sudut pandang kita itu menunjukkan betul-betul kita adalah orang-orang yang kaya berkat rohani. Sudut pandangmu perbaiki. Kalau misalnya secara duniawi kita melihat ada orang yang pesimis, ada orang yang optimis. Jadilah orang yang optimis. Selalu melihat kebaikan di tengah kehidupan, sekalipun ada yang buruk atau masalah. Sudut pandang kita selalu melihat hal yang baik. Tapi kalau orang yang negatif, pesimis, hal yang baik pun dia akan lihat negatifnya. Apakah mereka orang-orang terpilih? Saya tidak tahu hal itu. Tapi yang saya percaya bahwa setiap orang di dalam Yesus, dia pasti mau melakukan kehendak Bapaknya. Kehendak Bapa itu baik, tidak mencelakai, bernilai kekal, tidak baperan, tapi dewasa di dalam bersikap. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari hambanya Pastor Andy Simon, di mana beliau menjelaskan tentang sudut pandang dengan memberikan contoh burung gagak dan burung Raja Wali. Pertanyaan saya kepada setiap kita saat ini, di manakah posisi kita? Apakah kita seperti burung gagak atau justru sebaliknya seperti burung Raja Wali? Itu tergantung kepada pilihan kita. Dan tentunya dari seluruh penjelasan hambanya Pastor Andy Simon, bahwa burung gagak ini adalah gambaran dari manusia yang suka usil, suka mengganggu, suka melakukan hal-hal yang tidak baik kepada sesamanya. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, hidup kita harus memiliki bukti yang jelas berbeda dengan cara dan pola gaya hidup dunia ini. Prinsip yang perlu kita pegang teguh dan pahami bersama. Kita kelihatan sama tetapi berbeda. Jangan sampai sebaliknya kelihatan berbeda tetapi sama. Apa artinya? Firman Tuhan jelas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kalau saudara dan saya menjadi serupa dengan dunia, maka kita akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Langkah seorang Kristen masuk menjadi serupa dengan dunia tidak otomatis dan langsung, tapi ada tahapannya. Yang pertama, membuka hatinya kepada dunia. Setelah itu lambat laun kalau tidak direm, kalau tidak ada penguasaan diri,
akan bersahabat dengan dunia. Ketika seseorang sudah masuk bersahabat dengan dunia, maka masuk terperosok lebih jauh, lebih dalam lagi, mengasihi dunia. Kalau orang sudah mengasihi dunia, maka lama-kelamaan dia menjadi serupa dengan dunia dan akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sudut pandang yang berbeda. Jangan kita memiliki peran seperti burung gagak yang suka mengganggu burung Raja Wali. Tapi sekalipun burung gagak mengganggu burung Raja Wali, kalau kita dicontohkan seperti burung Raja Wali, jangan sampai kita terpengaruh dengan apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh burung gagak kepada burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu semakin terbang tinggi, karena burung Raja Wali adalah burung pilihan, berbeda dengan burung gagak. Dia tidak perlu mengalihkan perhatiannya, membalas apa yang dilakukan oleh burung gagak kepada burung Raja Wali. Tinggal dia kepakkan sayapnya, dia naik lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi, maka burung gagak pun mengalami kewalahan, karena burung Raja Wali sebagai burung pilihan dapat hidup bertahan sekalipun sudah mulai berkurang oksigennya. Berbeda dengan burung gagak, dia mengalami kewalahan, akhirnya dia tidak jadi lagi mengganggu burung Raja Wali itu, karena dia hampir kehilangan napas karena kekurangan oksigen. Akhirnya dia pun meninggalkan burung Raja Wali itu terbang tinggi dan menikmati pemandangan alam yang indah. Dia pun jatuh ke bawah, untung tidak mati. Saudara, ini gambar kehidupan kita. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dari Amsal 29 ayat 25. Demikian bunyinya, takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Saudara, dalam perjalanan hidup ini seringkali kita terlalu memikirkan, fokus, konsentrasi dengan apa kata orang. Ternyata firman Tuhan jelas berkata, kalau kita takut akan pendapat orang, itu akan membawa kesusahan kepada kita. Bahkan itu akan menghambat kemajuan dan progresifnya hidup kita. Itu akan melumpuhkan pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Itu akan mengganggu kedamaian, ketenangan, sukacita dalam hidup kita. Itu akan mengganggu, merintangi, menghambat, bahkan mengagalkan kita untuk mencapai target, goal, tujuan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan fokus kepada apa kata orang. Fokuslah percaya kepada Tuhan, maka kita akan memiliki ketenangan. Sekalipun ada gangguan di sana sini, jangan belokkan perhatian ke kiri dan ke kanan. Tetaplah maju, lurus, melangkah untuk menggapai masa depan cerah yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Sikap yang positif, sikap yang optimis harus selalu mewarnai kehidupan orang-orang pilihan Tuhan. Jangan menjadi negative thinking, jangan menjadi pesimis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana caranya supaya kita optimis dalam hidup ini? Bagaimana supaya kita berpikir positif? Tentunya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita menumbuhkan kerohanian kita. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, mari kita benahi hidup kita memiliki rasa lapar dan haus yang dalam akan firman Allah. Mari kita membangun relasi hubungan kita dengan Tuhan dalam doa-doa, pujian, pengagungan, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Semakin banyak orang yang coba merecoki kita, mempengaruhi, bahkan mengganggu, merintangi, menghalangi kemajuan kita bersama dengan Tuhan, semakin kita getol dan gigih fokus untuk menaikkan penyerahan kita kepada Tuhan, menaikkan relasi hubungan kita yang semakin intim, indah, karib, dekat dengan Tuhan. Ini penting menjadi sebuah prinsip dan pegangan dalam perjalanan hidup kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita tumbuh kembangkan iman dalam hidup kita. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman di situ memakai kata rema, bukan sekedar logos yang kita mengerti dan pahami, bukan sekedar kalimat-kalimat, kata demi kata yang kita hafal. Itu penting, tetapi harus masuk ke dalam ruang lingkup yang lebih dalam. Bagaimana firman itu berbicara kepada kita, bagaimana firman itu menjadi sesuatu yang nyata dan hidup
Dan itu sudah menjadi sesuatu yang terintegrasi, menyatu dalam pola gaya hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata-kata orang dunia berkata begini, biarkan anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Jangan gonggongan anjing menjadi fokus perhatian kita. Tapi biar kita tetap melangkah, dan melangkah. Sekalipun ada hal-hal yang mencoba membelokkan kita dari tujuan Tuhan, fokuslah tetap kepada tujuan Tuhan. Ini yang pernah dialami oleh seorang Simon Petrus. Simon Petrus berkata, di tengah-tengah mereka sedang dalam keadaan yang khawatir, cemas, takut, galau. Karena apa? Karena perahu mereka diterpa oleh angin sakal. Angin yang berlawanan arah dengan tujuan mereka. Ada angin sakal yang menghadang merintangi perjalanan mereka. Maka Yesus berjalan di atas air, menghampiri, mendatangi murid-muridnya. Ketika sudah begitu dekat dan Yesus berbuat seolah-olah lewat, pertama-tama mereka menganggap bahwa itu hantu. Tapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Datanglah Simon Petrus yang begitu lancang berkata, kalau betul engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Maka Yesus pun berkata kepada Petrus, mari, datanglah. Petrus pun mulai melangkahkan kakinya keluar dari perahu dalam posisi angin masih kencang, ombak masih mengamuk. Dia pun mulai berjalan di atas air, melangkah menemui Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika dirasanya tiupan angin, ketika dialihkan perhatiannya ke kiri dan ke kanan kepada ombak bahkan angin yang kencang yang dirasakannya, maka dia mulai terjatuh. Tapi puji Tuhan, dia masih ingat berteriak dan berseru kepada Yesus, Tuhan, tolonglah aku. Maka Yesus pun memegang tangannya dan membawanya kembali ke perahu. Mereka pun akhirnya sampai kepada tujuan. Saudara, selama Simon Petrus tetap mengarah kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Artinya, dia bisa berjalan di atas masalah, problem, pergumulan, kesulitan, tantangan yang datang dari luar dirinya. Tapi ketika dialihkan perhatiannya ke sebelah kiri dan kanan kepada pergumulan, kepada persoalan, konteks sekarang, ketika kita alihkan perhatian kita kepada ocehan orang, omongan orang, hinaan orang, fitnahan orang, dan lain sebagainya, maka kita bisa menjadi kalah dan menyerah, rapuh, lemah, dan tidak berdaya. Mari saudaraku, kita miliki sudut pandang seperti burung Raja Wali, burung pilihan. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan menjadi umat pecundang, tidak. Tapi kita diciptakan untuk menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena kita sudah menikmati karya penebusan, penyelamatan dalam Kristus. Karena Yesus berkata, engkau tidak kubiarkan yatim piatu, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Ia akan tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku, Roh Kudus, Parakletos, penghibur, penolong, pembela dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya merelakan hidupnya, dituntun, dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, dan firman-Nya terus menjadi bagian yang mana kita lapar dan haus terhadapnya. Percayalah saudara, seberang dan sebesar apapun gangguan dan sebelah kiri dan kanan yang coba mengecoh kita, mencoba untuk menggagalkan kita mencapai tujuan dan rancangan Tuhan masa depan yang cerah, mereka tidak akan bisa menghalangi. Tapi kita akan maju terus dan keluar sebagai pemenang, menikmati segala janji, anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak contoh dalam Alkitab, tapi saya ambil hanya 2 contoh. Pertama dari Perjanjian Lama, yang kedua dari Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama ada seorang tokoh yang bernama Yusuf. Saudara-saudara tidak suka kepadanya karena dia punya kelebihan. Yusuf selalu melaporkan kejahatan yang diperbuat oleh abang-abangnya kepada ayahnya. Yusuf punya mimpi. Saudaraku, suatu ketika Yakub menyuruh Yusuf untuk menemui abang-abangnya yang sedang menggembalakan. Setelah sampai ke sana, ternyata abang-abangnya punya niat jahat. Sekalipun Ruben sebagai anak sulung mencoba untuk menyelamatkan adiknya Yusuf, tapi ternyata dia tidak berdaya. Yusuf dimasukkan ke sumur yang kering. Mereka masih punya hati nurani sedikit. Janganlah kita apa-apakan, karena Yusuf itu adalah darah daging kita juga. Oleh karena itu, karena kebetulan ada seorang Ismail, mari kita jual dia.
kepada orang Ismail. Akhirnya mereka pun menjual Yusuf kepada orang Ismail. Orang Ismail menjual Yusuf kepada Potifar. Saudara, saya melihat ada banyak gangguan di sebelah kiri kanan Yusuf. Termasuk dari orang-orang yang seharusnya melindungi dan menjaga Yusuf, yaitu abang-abangnya. Tapi abang-abangnya memperlakukan dia dengan tidak baik. Yusuf tidak menjadi pahit hati. Yusuf tidak menjadi patah arang. Yusuf tetap berpegang kepada impian, kepada visi yang Tuhan berikan. Di rumah Potifar pun, dia difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar menuduh Yusuf melakukan sesuatu yang tidak patut kepadanya. Oleh karena fitnahan itu pun, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Secara pikiran manusia, Yusuf ini semakin redup, semakin kelam, semakin gelap masa depannya. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Saudara, saat-saat menurut rancangan pikiran Tuhan, Yusuf sudah semakin dekat kepada promosi, akan dibesarkan, ditinggikan, dan dimuliakan oleh Tuhan. Saudara, di penjara dia berkarya. Dia menjadi orang kesukaan dari penjaga penjara. Dan ternyata di penjara itu ada 2 orang yang dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara di mana Yusuf di penjara, yaitu juru minuman dan juru roti. Mereka gelisah karena mereka bermimpi, tidak tahu arti mimpinya. Yusuf pun mengartikan mimpinya. Memang Yusuf minta tolong kepada juru minuman, kalau engkau dikembalikan kepada kedudukanmu semula, ingatlah akan aku, beritahukanlah hal ikhwalku kepada raja, bahwa apa yang dituduhkan kepadaku tidak ada benarnya seperti yang dituduhkan itu. Aku tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan. Saya tidak tahu apa jawaban dari juru minuman saat itu kepada Yusuf. Tapi barangkali logisnya, karena dia sudah dibantu mengartikan mimpinya, maka juru minuman pun siap, tenang aja Yusuf, tenang aja, saya akan beritahukan kepada raja nanti. Tapi ternyata juru minuman melupakan dia. Semakin kelamlah, semakin pedihlah, semakin tidak jelaslah kehidupan Yusuf. Menurut pikiran manusia, menurut kasat mata yang dilihat oleh manusia. Tapi Yusuf tidak meratapi seluruh kondisi keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Dia tetap hidup takut akan Tuhan. Dia tetap hidup dalam kekudusan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap melakukan yang terbaik dalam setiap peluang kesempatan pekerjaan yang dipercayakan oleh siapapun kepadanya. Ternyata raja pun bermimpi. Ketika raja bermimpi, tidak ada yang bisa mengerti, tidak ada yang bisa paham tentang mimpi raja. Maka teringatlah juru minuman ini. Di penjara ada seorang bernama Yusuf. Dia mengartikan mimpiku bahwa aku akan dikembalikan kepada jabatan semula. Akhirnya raja pun menyuruh supaya mengambil Yusuf. Setelah berbenah, berpakaian rapi dan seterusnya, diperhadapkan kepada raja. Pendek cerita, raja tercengang karena Yusuf bisa menyebutkan mimpi raja sekaligus memberikan artinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka raja pun memberikan pengakuan, tidak ada seorang pun seperti engkau yang begitu berakal budi, begitu berhikmah, begitu penuh roh. Oleh karena itu, aku mengangkat engkau menjadi orang nomor 2 di Mesir. Hanya tata ini yang menjadi perbedaanku dengan engkau. Saudara, Yusuf diangkat. Apa yang menjadi visi Tuhan berikan kepadanya, apa yang menjadi mimpi yang Tuhan berikan kepadanya, akhirnya menjadi kenyataan. Itu semua terjadi oleh karena apa? Karena Yusuf punya sudut pandang yang berbeda dari abang-abangnya. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun situasi, kondisi yang kau hadapi saat ini, yang kita hadapi saat ini, miliki sudut pandang optimis, positif, jangan pesimis, jangan negatif. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Hiduplah sesuai dengan kriteria kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Jangan hidup sembarangan, karena kita telah diangkat menjadi anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Di dalam perjanjian baru ada seorang bernama Bartimeus. Ketika ada orang yang riuh, banyak orang yang berbicara satu dengan yang lain, dia bertanya, ada apa? Maka orang-orang pun menjawab, Yesus orang Nazaret lewat. Oh, ketika dia sudah mendengar Yesus orang Nazaret lewat, dia langsung berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya berkata, kamu diam,
Jangan berisik, jangan ribut. Saudaraku, Bartimeus seorang pengemis buta ini diintimidasi untuk diam. Jangan banyak ngoceh, jangan banyak ngomong, udah diam saja. Ratapi nasibmu di situ sebagai orang buta dan pengemis. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apakah Bartimeus si pengemis buta ini menjadi diam, menangisi, meratapi nasibnya? Oh tidak Bapak Ibu Saudara, inilah sudut pandang yang berbeda. Orang buta Bartimeus pengemis ini, dia tidak justru diam. Sebaliknya, dia semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini prinsip yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini. Semakin banyak orang yang coba untuk merongrong kita, memfitnah kita, mengata-ngatai kita, merendahkan kita. Jangan sibuk dengan apa kata orang. Karena itu menimbulkan kesusahan, pesimis, frustrasi, berpikir negatif, dan kita semakin jauh makin kecewa, dan bahkan tidak akan bisa menggapai apapun. Tapi marilah kita percaya kepada Tuhan. Marilah kita berpegang teguh dengan apa yang dirancang oleh Tuhan kepada kita. Tuhan berkata dan berfirman, sesungguhnya rancanganku kepadamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Anugerah yang terbaik, pemberian yang sempurna datangnya dari Allah. Pegang teguh firman itu, terus bergema dan bersuara di dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Bartimeus akhirnya direspon, ditanggapi oleh Yesus. Yesus pun berhenti dan berkata, panggil dia. Maka pendek cerita, Bartimeus pun sebagai seorang pengemis buta, akhirnya dicamak, dicelikkan matanya, bisa pulih normal, melihat dengan sempurna, melihat dengan baik. Kenapa hal itu terjadi? Karena Bartimeus memiliki sudut pandang. Aku tidak mau terpengaruh dengan apa kata orang. Sekalipun orang menyuruh saya diam, sekalipun orang mengancam, bahkan mengintimidasi saya tidak mau tahu dengan itu. Yang penting aku mau fokus karena aku percaya kepada Tuhan, aku beriman kepada Tuhan. Akhirnya dia menuai apa yang dia percayai, apa yang dia imani, apa yang dia pegang teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, milikilah sudut pandang yang baik dan benar. Kalau ada gangguan dari kiri dan kanan, tetaplah fokus kepada tujuan Tuhan. Bagaimana caranya? Tingkatkan kualitas mutu rohani kita. Lapar dan hauslah akan kebenaran. Tumbuh kembangkan pujian, doa dan penyembahanmu kepada Tuhan. Percayalah, kita akan dibawa makin naik tinggi bagaikan Raja Wali. Kita boleh mengatasi segala perkara yang ada dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.